Mobil yang parkir di Jalan Anggi Teluk Lerong Ulu, Sungai Kunjang ini diderek petugas Dinas Perhubungan Samarinda. Itu dilakukan karena mobil tersebut diparkir di kawasan terlarang. Petugas menyatakan larangan parkir di sepanjang Jalan Anggi ini mulai diberlakukan 1 Oktober 2023. Sebelum bertindak, petugas sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pemilik kendaraan hingga usaha jasa perjalanan agar tidak lagi parkir di tempat tersebut. Untuk memudahkan pemilik kendaraan, petugas sudah menyiapkan lahan parkir yang lokasinya di Taman Bebaya Jalan Selamat Riyadi. Ke Taman Bebaya sebagai solusi daripada parkir yang ada di Jalan Anggi. Jadi seluruh travel itu kita arahkan ke Jalan Anggi. Nanti pada saat mungkin mereka ada penumpang, dipersilahkan drop off-nya di Jalan Anggi, tapi di sisi seberang, bukan di sisi kanan, Pak ya? Iya, di sisi di depan yang ada pertokoan maupun warung. Gitu. Nah. Untuk posisinya di Taman Bebaya itu udah siap untuk menampung mobil-mobil traveling nggak? Sistemnya kita udah siap, penjagaan sudah ada, dan sudah ada penjagaan kan dari awal tahun 2021 kemarin kan kita sudah ada pelaksanaan kegiatan di Taman Bebaya. Nah ini tinggal kita mulai di tahun ini kebetulan parkiran di Taman Bebaya kan cukup luas dan itu sangat jarang sekali diparkiri, makanya saya coba arahkan di sini pindah ke sana. Petugas mengimbau pemilik kendaraan agar tidak lagi parkir di kawasan tersebut, agar kendaraannya tidak diderek. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Upaya memadamkan sisa-sisa kobaran di salah satu bangunan berlantai 2 ini dilakukan petugas pemadam di Tarakan. Lokasi kejadiannya di Karanganyar, Pantai Tarakan. Warga awalnya melihat kepulan asap membumbung tinggi. Saat diperiksa ternyata lantai 2 bangunan sudah terbakar. Agar api tidak makin membesar, mereka pun berupaya memadamkannya sembari meminta bantuan ke petugas pemadam. Itu asap tebal gitu Pak ya? Iya, asap tebal. Warna hitam gitu. Iya, warna hitam. Di bagian orang mana? Kan di sini kan orang kan di sini apa namanya? Ngelas, ceklek aja. Lampunya, jadi orang keluar. Oh, kelihatan kenapa ada asap. Orang kan sudah larian apa? Ini rumah ini kosong atau ditinggalin atau? Oh, ada orang di bawah. Yang asalnya kan dari atas. Ya, dari atas. Petugas menyatakan bagian yang terbakar adalah kamar kosong yang berada di lantai 2. Mereka harus bergerak karena ruangan tersebut berisi peralatan rias pengantin yang mudah terbakar. Proses pendinginan. Sektor barat meluncur ke TKP itu tidak lama, kurang lebih 5 menitan, langsung gelar 1 menit. Setelah itu melakukan pemadaman. Alhamdulillah tidak berapa lama api dapat bisa dikendalikan. Yang backup adalah dari Mako Kampung 1. Terima kasih Pertamina juga telah backup. Dari BPBD juga ada saya lihat tadi. Terus dari kepolisian juga ada. Puskesmas juga, PMI juga ada. Informasi yang terbakar apa ini Pak? Ya informasi yang sementara ini masih dalam investigasi teman-teman, tapi kalau informasi adalah kasur, informasinya demikian. Kurang dari setengah jam kobaran berhasil dipadamkan. Belum diketahui penyebab pasti timbulnya kobaran. Dugaan sementara peristiwa ini disebabkan korsleting listrik. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tarakan. A1 depan Untak
Tuntak dah. Bangunan berlantai 2 di Jalan Insinyur Juanda Samarinda Senin malam terbakar. Peristiwa yang terekam ponsel warga itu menghebohkan karena bangunan tersebut diketahui tidak berpenghuni dan belum dialiri listrik. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan regu dari Posko 3 dibantu relawan dan petugas keamanan hingga petugas medis. Upaya ini tidak sia-sia dan kobaran padam kurang dari 1 jam. Untuk kronologis kejadiannya kita kurang tahu pasti ya, karena rumah kosong bisa saja terjadi karena ada rumput di sekitarnya yang kering atau hal lain kita belum tahu, nanti ada pihak berwajib yang bisa mengetahui seperti kita lebih lanjut. Belum ada di dalam juga ada Belum, ya belum ada, karena ini tidak ada listrik. Oh, nggak ada listrik? Tidak, karena ini rumah tidak beroperasi, rumah makan yang masih tidak beroperasi. Proses pemadaman yang kita lakukan ini kurang lebih hampir 25 menit. Oke, cepat ya. Tapi nggak ada korban kita, nggak ada korban kita. Untuk sejauh ini saya belum tahu, tapi kalau ini karena ini rumah kosong, saya pikir tidak ada. Belum diketahui penyebab kebakaran dan polisi masih berupaya mengungkapnya dengan memintai keterangan sejumlah saksi. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Bangunan di bantaran Sungai Karangmumus, Samarinda ini dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Tercatat 37 bangunan di Jalan Tarmidi, Sungai Pinang yang disasar petugas. Camat Samarinda Kota Ani Siswantini menyatakan pembongkaran dilakukan setelah pemilik bangunan menerima ganti untung dari pemerintah kota. Tim kecamatan lebih dulu turun untuk memberi pemahaman kepada masyarakat akan tujuan pembongkaran tersebut. Hari ini yaitu pembongkaran ya bangunan-bangunan yang memang sudah menerima ganti untung oleh pemerintah kota ya. Bangunan ini atau pembongkaran ini kan dalam rangka normalisasi Sungai Karangmumus dan ini sudah lama, sudah melalui proses dan tahapan. Kalau nggak salah, kalau sekarang ini sudah mungkin saya ini sudah ke-35 kalinya kalau dihitung itu. Karena bagaimanapun juga ini warga kami ya kan, kami beserta Pak Lurah, Pak RT, Babinsa, Babinkamtibmas, bahkan Pak Dan Ramil ini terjun sendiri untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum Ananta Diro menyatakan pembongkaran dilakukan di 2 kawasan, yakni Dadi Mulya dan Jalan Tarmidi. Tujuan lain adalah menghilangkan kesan kumuh di tengah kota. Ini memang kita sudah schedule-kan bahwa kita ada kegiatan relokasi pembongkaran di SKM. Nah, kebetulan kita kemarin itu ada di 2 titik, Dadi Mulya dan di Tarmidi. Nah, pada hari Senin ini kita melakukan kegiatan di Tarmidi. Sasarannya di sini memang sudah ada di dalam BPPT, Dokumen Rencana Pengadaan Tanah, dan itu memang untuk supaya lokasi tersebut tidak kelihatan kumuh. Kawasan tersebut kini hampir rata dengan tanah. 3 bangunan yang tersisa belum dibongkar karena terkendala proses administrasi pencairan ganti untung. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.